Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Muntara. Seperti biasa nih sobat, untuk kesempatan pada malam hari ini, sebelum video Bang Komet kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan malam hari ini, di malam Rabu ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah sobatnya. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Bang Komet akan mereview tiga buah pusaka, dan pusaka ini mempunyai dapur-dapur yang biasa-biasa saja, yaitu dapur-dapur pusaka wajib yang harus dimiliki para pecinta Tosanaji yang masih pemula di awal-awal mencintai sebuah Tosanaji sobat. Oke, kita tidak berlama-lama lagi untuk pembukaannya, langsung saja kita coba mereview beberapa pusaka. Tadi ada tiga pusaka ini. Pusaka ini ya sebenarnya banyak ya akan kita review ya. Ini saya dapatkan tiga, yang pasti yang baru itu tiga, dan malam hari ini kita review ulang apabila mungkin ya kesempatan pada malam hari ini dari sobat pemirsanya Bang Komet yang belum melihat dari ini review pusaka brojol. Ini brojol dengan ini lubangnya, peksinya kotak sobat. Ini peksinya kotak, di bagian lubangnya juga kotak sobat, ini lubangnya kotak. Dan yang pasti pusaka ini merupakan pusaka yang memang saya dapatkan dari lokasian sobat, dapatkan lokasian. Dan untuk masalah tangguh, yang pasti pusaka ini tangguh sepuh, bukan keris kaleng-kaleng sobat ya. Kerisnya bukan keris kaleng-kaleng, yaitu keris-keris yang Estewina atau keris baru atau keris garap pulang. Bukan, ini yang pasti adalah keris-keris sepuh. Untuk pamornya sendiri ini insya Allah ini ngerawit sobat, dan ini sendilanya padat banget, ini sendilanya padat, dan di bagian gonjo ini juga termasuk ucang-ucang mati sobat ya. Ini papak sobat. Ini sebenarnya keris istimewa, namun dari beberapa calon pemahar dari beberapa calon pemahar itu belum ada yang cocok ya untuk masalah harga ini. Padahal kalau bisa dikatakan ini pusaka yang cukup istimewa, yang mempunyai ciri khas itu peksinya itu kotak, dan lubang gonjonya itu juga kotak. Ini cukup langka sobat sebenarnya, tapi entah mengapa ya para pecinta Tosanaji itu tidak suka ya. Kalau saya pikir tidak suka, ini pada saya tawarkan 1,3 sobat ya. 1,3 itu harga yang cukup terjangkau kalau saya Bang Komet mengatakan. Dan warangkanya juga original padahal. Ini warangkanya original dan lokasian langsung, dan ini pusaka yang memakai warangka itu warangka lamen sobat. Ini lubangnya itu lamen, masih pasnya, ini orian bawaannya ini. Tapi entah mengapa kok belum ada yang suka ya. Padahal saya itu sebenarnya suka banget dengan keris-keris yang mempunyai tangguh, yang mempunyai ciri khas agak nyeleneh ya, langka lah sebenarnya itu. Ini sebenarnya kita tawarkan 1,3 juta loh sobat, 1.300.000. Ini sebenarnya kalau nego ya hanya kecil ya, hanya sedikit saja, dan nanti kita berikan free ongkir jika ada yang berminat dengan pusaka ini. Ini pusakanya sobat ya. Ini pusakanya, silahkan saja jika ada yang belum melihat dari pusaka ini. Ini pamornya saya yakin 100% jaminan ini pamornya bagus sobat. Ngerawit, lembut gitu. Dan untuk tangguhnya sendiri, untuk tangguh dari pusaka ini, kalau ini ditangguh Mataram, saya ndak cenderung ndak Mataram. Ditangguh Tuban pun ini bukan Tuban ya. Kalau saya menangguh pusaka ini dengan jenis-jenis sorsoran seperti ini ya di era-era Jenggolo sobat ya, di era Jenggolonan ini kalau saya katakan. Kalau melihat dari besinya yang pulen dan bilahnya yang lumer, ini lumer sekali sobat. Ini 1,3 juta sobat. Ini kotak besinya itu, peksinya itu kotak, lubang bonjonya juga kotak. Ini bukan keris kaleng-kaleng. Ini di sini sudah kelihatan ini bukan bekas bur, karena di sini itu serat-serat dari besi ini dia melebar karena dia kedosok dari alat yang digunakan untuk memaju dari lubang peksi ini. Nih silahkan saja lah.
Ini bagi pecinta Tosonaji, ini pusaka yang langka loh ya. Ini pusaka yang langka, kalau saya katakan langka. Walaupun dapurnya brojol, ini peksinya kotak itu bisa saya katakan pusaka yang disebut dengan pusaka betok brojol, sobat. Betok brojol. Dan untuk filosofi yang peksi-peksi kota itu dulu memang diagem oleh para apa istilahnya itu, kalau wong Islam itu para kiai ya. Kalau orang-orang Hindu di zaman dahulu itu apa namanya, bitsu atau apa itu. Ini seperti itu. Ini pusaka yang langka loh ya. Ini enggak, dari beberapa pusaka yang saya dapatkan peksi kotak ya, keris lah yang keris yang model-model begini. Ini ya baru kali ini peksinya itu kotak. Tapi entah mengapa kalau penawarannya itu mandeknya itu di angka 1 juta, sobat. Mandeknya apa tuh? Sudah penawaran tertinggi 1 juta, dan ini kebetulan belum kita lepas kalau 1 juta. Kalau nanti panjenengan ada yang minat dengan pusaka ini, kita lepas di angka 12,5, 1.250.000, sobat, dan free ongkir itu. Jangan dengan ada yang berminat dan serak, itu sudah tidak bisa ditawar lagi, 1.250.000 tidak bisa ditawar, namun itu kita berikan free ongkir, sobat ya. Kita berikan free ongkir gitu. Maaf ya. Ini keris langka, walaupun brojol namun langka ini, sobat. Ini langka. Langka ini original, saya tanggung original di ini. Di bagian sini nih gonjonya agak meluwek gitu loh. Masih meluwek itu karena kedosok pajunya itu. Kalau keris-keris model sekarang itu cenderungnya itu bor sehingga serat-seratnya itu terputus gitu. Cenderung, tapi itu ya harus pengamatan jeli loh ya, kalau bagi para pecinta Tosonaji yang sudah cukup lama, sudah menanding keris-keris yang cukup banyak, itu hal-hal yang mudah lah. Kita kalau melihat dari foto saja sendiri sudah kelihatan kalau pusaka ini sebuah original. Itu ya sobat ya. Ini pusaka dapur brojol betok. Brojol betok 1.250.000 free ongkir net gitu. Net ya sobat. Maaf sekali. Ini ada lagi, ini pusaka yang kedua. Ini tadi ada dedernya ya, ada apa namanya? Ada mendaknya. Namun ini kita terlepas, kita nanti kita carikan lagi. Dan ini pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua ini cukup bagus, kalau Bang Komet mengatakan melihat dari warangkanya sendiri sudah kelihatan bagus. Warangka jenis model begini dan memakai pendok-pendok blongsong bungkem dengan ukiran tatan. Ini ukiran kayak ukiran tatan ya. Ini dijipat namun tatan ini original sepuh. Ini kuningan suwoso. Ini juga keris bagus sebenarnya. Sebenarnya keris bagus. Itu. Ini belum kita cuci, belum kita apa-apain ya, baru dari lokasian. Dan ini untuk pusakanya sobat. Ini bagi para pecinta Tosonaji yang baru mengenal, yang mau mengenal jenis-jenis keris sepuh lah, inilah keris sepuh, dan ini harganya murmer sekali sobat. Ini harganya murmer dan terjangkau bagi para yang baru mengenal keris sobat. Ini hitam-hitam, ini bekas minyak, ini biang minyak sobat. Hitam ini biang minyak yang terlalu kental, terlalu banyak dan menempel dalam lubang gandar ini. Dan harumnya khas pusaka lah ya, yang diminyai khas pusaka. Kalau pusaka ini saya menangguhnya, untuk menangguh pusaka ini bukan era kulonan sobat ya. Ini bukan era-era kulonan, namun ini era-era, kalau Bang Komet mengatakan ini era-era Mojo sobat. Ini era Mojopahit sebenarnya. Ini Mojopahit saat hampir runtuhnya Mojopahit ini. Melihat dari model peksi dan model ini namanya apa, gonjonya yang cukup tipis, jonjo tipis, dan ini di sini sudah kelihatan gonjonya agak melengkung ke bawah. Ini memang ditindik, dan besinya itu seratnya itu tidak kentara karena pulennya. Ini karena pulen sobat. Ini bisa dikatakan, kalau saya mengatakan ini keris apa itu namanya, Mojopahit. Ini Mojopahit akhir. Ini Mojopahit akhir, dan tantingannya cukup ringan dan masalah kewingitan masalah wingit tidaknya, itu pada nilai sendiri kalau yang sudah belajar tentang ilmu rasa, ilmu olah batin, ilmu apa ya, olah nafas, yang coba lihat dengan rasakan sendirilah. Ini coba jangan rasakan sendiri. Kalau saya mengatakan
saya terlalu banyak ngomong masalah mistis, nanti dibilangnya dobos, dibilangnya dobos gitu ya. Mungkin dari sang pencinta Tosan Haji yang cenderung melihat dari bilangnya ya, semua itu omong kosong, mungkin loh ya, yang lihat keris saja itu di bagian bagian bentuknya, di bagian barangnya saja ya. Kalau masa kita mistis-mistisan mungkin ya omong kosong, mungkin loh ya, tapi ya enggak tahu. Yang pasti kalau jenis keris yang masih ori loh ya. Saya melihatnya, saya merasakan sendiri. Pusaka-pusakanya itu memang sangat berbeda dengan benda-benda yang selain dari jenis-jenis pusaka sobat ya. Besi-besi biasa itu beda antara pusaka baru, pusaka apa namanya itu, larasan, pusaka prosesan, pusaka laras ulang itu memang sangat berbeda sekali. Kalau yang masih ori itu ya saya yakin lah ya, yang paham terkait dengan itu, saya yakin sudah bisa merasakan walaupun hanya melihat dari foto, dari gambar sudah bisa merasakan itu. Namun itu perlu suatu pelatihan dan ketekunan dan suatu tirakatan yang memang sifatnya itu lebih lebih cenderung untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mengolah rasa batin itu memang itu dengan cara-cara tertentu ya. Ya tinggal panjenengan lah. Kalau masalah ini pusaka ini wingit tidaknya ini saya jamin ini sangat wingit. Ini wingit sekali sobat. Ini wingit. Namun kalau melihat dari bendanya ya nggak terlalu menarik, tapi bagi para pecinta Tosan Haji yang mungkin baru mengenal, jika ingin mengenal pusaka-pusaka sepuh, inilah pusaka original sepuh sobat. Ini kita tawarkan, ini sudahlah 650 net ini. 650 net. Warangkanya bagus, tangguhnya Mojopahit. Mak sayang di sini ada apa itu? Patah di ujungnya ini patah ini sobat, maaf. Ini kemarin terjatuh, maksudnya jatuh ini warangkanya jatuh dan gedok sudah pecah dan mau taklim kok nggak enak, biarin apa adanya seperti ini. Ini pusaka ini juga lengkap ini. Ini juga ada dedernya mana ya? Ini ada dedernya dulu nih. Ini ada dedernya ini. Ini dedernya dari pusaka ini. Ini oke, ini pusaka yang kedua sobat. Ini pusaka kedua. Ini sudah pernah kita review dan ya pernah ditanya dan masih belum cocok untuk bahannya. 650 sobat, murah saja. Murah saja bagi para pemula, insya Allah terjangkau lah. Dapat pusaka sepuh yang cukup lumayan bagus lah. Kalau ini tidak pecah, ini wah, gagah banget ini. Ini gagah banget sebenarnya. Namun untuk dedernya sobat, apa untuk mendaknya ini sebenarnya tidak ada mendaknya ya. Ini ada mendaknya, tapi jika nanti ini diminati sobat pemirsa, sobatnya Bang Komet, nanti kita akan berikan mendak baru ya. Kita berikan mendak baru, tidak apa-apa jika ada yang mau dengan pusaka ini. Ini pusaka kedua, silahkan saja yang mau memahari. Ini ada lagi yang cukup murmer lah. Ini pusakanya. Ini pusakanya, ini adalah pusaka tilam. Kalau Bang Komet mengatakan dengan jenis model kayak begini ini adalah tilam upih sobat. Ini dapurnya tilam upih. Saya katakan kok tilam upih, kenapa? Karena memang tikel alisnya tidak cenderung panjang dan tidak ada ngusemnya. Di sini tidak ada ngusemnya. Di bagian sini tidak ada seraweannya. Tidak ada seraweannya. Di bagian wadidang pun kosong. Ini termasuk apa itu namanya, keris tilam upih sobat. Ini keris tilam upih. Namun pusaka ini memang ada minnya, ada minusnya. Ini memang di sini ternyata saya juga keblondrok sobat. Ternyata saya juga keblondrok dari sang yang punya, mungkin yang punya pun mungkin keblondrok ya. Karena di sini ternyata pernah ada kayak las ini ya, bukan las atau apa ini. Namun ini kayak sambungan, tapi secara bahannya sendiri ini bahannya original sepuh ini original sepuh, bukan kaku ini sobat. Kalau enggak ini enggak mungkin patah terus dilas atau gimana, enggak tahu. Cuma ini kalau enggak teliti, ini sambungannya ini sudah enggak kentara ini kalau diberi warangan. Namun ini apa adanya sobat, kita sampaikan jika ada panjenengan sedaya yang suka dengan keris ini. Di keris ini bukan pakulo ya sambungannya. Ini keris yang minusnya di sini di bagian peksi. Ini pamornya sendiri bagus. Kalau untuk pamornya ini kalau ndak Wahyu Tumurun ya ini
jenis-jenis apa itu pamor-pamor apa namanya beras putah. Ini ada beras putahnya. Ini ada lubang apa ada bulat-bulatan kecil yang memang banyak ini. Ini bukan udan mas, namun ini saya estimasikan adalah pamor-pamor wasuta sobat. Wasuta ini bagus. Ini sebenarnya bagus loh ya. Gagah merbawani, besar, dan sebenarnya mana ya? Dedernya mana? Besar. Ini ada warangkanya. Coba saya carikan warangkanya di mana ya? Oh, warangkanya ini. Ini sobat. Ini warangkanya. Ya, ini warangkanya juga ini lawasan sebenarnya gitu. Ini lawasan semua. Dan ini kayak koleksi lah ya bagi para yang baru ingin mengenal Tosan Ajilo. Ini lamen, ini masih lamen sobat. Ini ada dedernya mana? Ini karena saya lepas itu kemarin. Ini rencana mau saya cuci sebenarnya gitu. Ini kerisnya bagus lah. Ini bagus. Jika panjenengan ada yang suka dengan minatnya apa adanya ini pusaka ini kita berikan, kita tawarkan Rp700.000. Rp700.000. Nanti ada dedernya dan ada mendaknya. Itu net, sudah net gitu. Ini enggak kelihatan, ini sambungannya enggak kelihatan. Kalau ini enggak dicuci enggak kelihatan tadi. Kemarin itu enggak kelihatan. Ini enggak kelihatan. Ini bagus loh. Sobat ya, ini pusaka yang ke berapa itu tadi, yang ketiga. Silahkan jika ada yang berminat dengan pusaka ini 700.000 net. Ini ada lagi sobat. Kita ada lagi pusakanya. Ini pusaka juga originan, ini juga orian warga. ini patah dan ini disambung sama lem apa ini, dan ini diberi mowilek sobat. Wong desa biasa ya. Wong desa itu diberi mowilek. Wah, rupanya jadi pelek ini. Enggak apa ya. Sebenarnya ini bahan kayu timoho, bagus ini coraknya. Cuma sayang ini dicat mowilek. Cat minyak, cat minyak itulah. Dan di sini di bagian pendoknya ini pendok lawasan, dan ini motifnya bagus loh sobat. Ini motifnya bagus loh sebenarnya ini. Ini lawasan sobat. Ini bagus. Kita coba lihat isinya ya sobat ya. Jos gandos makonyos-konyos kalau ini saya mengatakan. Ini jos gandos makonyos-konyos. Saya katakan kok ini jos gandos makonyos-konyos gimana? Ini pusaka yang memang cenderung kayak model-model garap-garap HBPB itu ya, yang mempunyai ciri khas bagian bangkean itu kecil. Ini bagian itu kecil, di sini agak lebar. Dan pamornya sendiri ini sudah kelihatan toh. Ini kalau diwarangi pasti deling sobat ini. Ini pasti deling ini. Ini pamor-pamor apa meteor sobat. Ini pamor-pamor meteor. Sebenar, ini ada waktunya dan bisa. Oke, gitu ya. Ini kita maharkan, ini original. Vaksinnya semua original dan semuanya original. Ini kita maharkan 1.100.000 sobat. Ini tangguh Mojopahit sobat. Ini saya yakin ini tangguh Mojopahit dengan ciri khas yang tegak lurus ke atas. Ini karena Mojopahit itu masih belum pengaruh dengan VOC. Oke sobat, demikian kita ngisak dulu ya. Kita isak dulu, ngaputus doa kelapatan apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.